Dengan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Saya percaya malam hari ini hadirat Tuhan luar biasa ada di sini. Saudara ini kasih Tuhan, Alkitab tidak banyak berbicara tentang bagaimana hubungan Ishak dengan Tuhan. Ya, ada kemungkinan Ishak ini adalah satu orang pria yang mungkin pendiam. Ya, kalau ada pria yang suka ngomong gitu ya. Tapi juga ada seorang pria yang nggak suka bicara. Nah, ada kemungkinan besar Ishak ini adalah tergolong oleh orang yang tidak suka bicara. Sehingga nggak banyak ya kisah, tidak banyak cerita yang keluar dari mulutnya Ishak tentang hubungannya dengan Tuhan. Tapi sebelum saya lebih jauh cerita, saya akan bertanya dulu, siapa yang tahu tokoh Ishak di Alkitab? Angkat tangan yang sudah tahu. Oke, mulanya ya. Siapa Ishak kira-kira yang sudah tahu? Anaknya Abraham, ya. Dia anak kandungnya Abraham dari Sarah. Ya. Abraham punya anak lagi dari Hagar, namanya Ismail. Nah, kita bicara tentang Ishak. Hubungannya dengan Tuhan memang tidak banyak dicatat, tidak banyak ditulis, tidak banyak diketahui, ya. Tetapi dari catatan lain, ya, bahkan dari kesaksian dari anak-anaknya, dari Yakub, Alkitab cukup menjelaskan kepada kita, kita bisa mengenali, ya, bagaimana hubungan Ishak itu dengan Tuhan. Ya, bagaimana hubungan Ishak dengan Tuhan? Mari kita buka sama-sama Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-42. Kejadian 31 ayat yang ke-42. Mari kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Kejadian 31 ayat yang ke-42. Mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Makasih. 2, 3. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan oleh Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Amin. Saya perhatikan ayat ini, ya, bagaimana Ishak memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan, ya. Dan ini ditulis, dikatakan oleh Yakub. Siapa Yakub? Anaknya Ishak. Jadi anak itu pasti akan bisa cerita banyak tentang papahnya. Papanya tukang marah-marah, papanya baik, anak pasti akan cerita. Nah, kita memang tidak mencatat banyak tentang bagaimana hubungannya Ishak dengan Tuhan, tapi dari cerita anaknya kita bisa lihat. Ini yang pernah dialami oleh Yakub. Waktu Yakub bergulat dengan Tuhan, waktu Yakub berjuang untuk hidupnya, Yakub ini dicurangi oleh mertuanya. Berkali-kali dicurangi. Tapi Yakub ini adalah seorang pria yang belajar dari hidup papahnya. Papanya adalah Ishak, dan dia kenal bagaimana papanya. Saya jujur dapat firman Tuhan ini ketika saya ada di meja makan. Saya di meja makan, saya bicara sama Tuhan. Tuhan, malam ini mau bicara apa? Dan Tuhan tunjukkan ayat ini. Waktu Yakub berhadapan dengan mertuanya, karena mertuanya kejar, mertuanya nggak terima, ya. Yakub ini keluar dari rumahnya, karena Yakub ini keluar dari rumah mertuanya kaya raya, saudara. Ya, dia waktu kerja sama mertuanya bilang begini, pokoknya nanti punyamu yang coreng-coreng, ya. Dia gembala domba. Pokoknya setiap
anak domba yang coreng-coreng itu adalah punyamu. Tuhan buat semua anaknya coreng-coreng. Yang putih sedikit. Mertuanya lihat kok lebih banyak yang coreng-coreng, ganti kami yang coreng-coreng, kok yang putih-putih. Oke, baik, dia ngalah. Besoknya lagi, Tuhan berkati Yakub, kali itu yang beranak putih lebih banyak daripada yang coreng-coreng. Dicurang lagi, kali ini aku yang putih, kau yang coreng. Oke, katanya. Ya, sampai satu ketika Yakub berkata, sudah banyak ngalah aku di sini. Sekarang waktunya aku pulang ke rumah, ke tanah kelahiranku, dan aku akan membina rumah tanggaku sendiri. Mohon izin, sama mertuanya dikasih izin, dan dia pulang. Nah, dalam perjalanan itu, mertuanya melihat, Yakub ini kaya raya. Dia nggak terima rasanya gitu ya, seolah-olah itu punya dia, padahal itu berkat Tuhan. Nah, di perjalanan itu, dia berhadapan dengan mertuanya dan ngomong ini dan itu. Singkat cerita, dia berkata di ayat yang ke-42, seandainya Allahnya ayahku, siapa ayahnya? Ishak. Ya, seandainya Allahnya Ishak ayahku, Allahnya kakekku Abraham, dan yang disegani oleh Ishak. Jadi Yakub ini lihat, papahnya itu adalah seorang papa, seorang pria yang begitu segan kepada Tuhannya. Ya. Apa arti kata segan? Segan itu artinya hormat. Ya. Segan itu artinya takut dan hormat kepada Tuhan. Jadi rupanya Ishak ini adalah seorang pria yang memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhannya. Dia begitu respect, dia begitu hormat, dia begitu takut kepada Tuhan. Makanya hidupnya Ishak, saya perhatikan, tidak neko-neko. Saya lihat kisah hidup Ishak, tidak macam-macam, hidupnya lempeng. Ya, hidupnya diberkati, dan Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal yang ke-26, Ishak ini diberkati Tuhan. Kian lama, kian kaya. Sehingga dia menjadi seorang yang sangat kaya. Kita suka dengan sangat kaya, tapi kita nggak suka prosesnya. Ishak menjadi sangat kaya karena apa? Dia membangun satu hubungan, yaitu takut dan hormat kepada Tuhan. Amin. Nah, mengapa Ishak takut dan hormat kepada Tuhan? Saya langsung definisikan kata segan itu dengan takut dan hormat. Karena kata segan dalam bahasa Indonesia itu punya pengertian ganda. Segan gitu ya, negatif. Tapi di satu sisi segan itu hormat dan takut. Itu sebabnya kali ini saya terjemahkan dengan mengapa Ishak takut dan hormat kepada Tuhan. Yang pertama, dibaca kenceng-kenceng, 2, 3. Karena Tuhan adalah pribadi yang bekerja dengan akurat. Bilang sama-sama, Tuhan itu akurat. Tidak pernah meleset. Amin. Tuhan itu kalau bekerja selalu tepat, tidak pernah meleset. Makanya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita bilang, aduh terlambat. Bukan terlambat. Itu adalah waktu yang tepat buat kita dari Tuhan. Amin. Cuma kadang-kadang kita punya, sekarang Tuhan. Ya, tapi Tuhan itu selalu bekerja dengan akurat. Saya akan tunjukkan pelan-pelan supaya bisa melihat tentang bagaimana Tuhan itu bekerja secara akurat dalam kehidupan kita semuanya. Nah, saudaraku, Ishak itu melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang detail. Ya. Bahkan dia bisa memperhatikan dari hal yang bagi kita itu kita anggap kecil. Ya, saya tidak tunjukkan ayatnya satu demi satu, tapi saya akan langsung kepada garis besarnya supaya sudah bisa paham. Ya. Jadi perhatikan begini, bagaimana Tuhan itu memberi nama kepada Ishak. Ya, tadi saya di meja makan cerita sama istri saya. Tahu enggak siapa yang kasih nama Ishak?
Bukan Abraham. Bukan Abraham. Tapi Tuhan yang memberi nama Ishak. Jadi Ishak ini ada nama yang diberikan Tuhan. Saya juga tanya sama keluarga saya tadi di meja makan. Kenapa Ishak disunat? Jawabannya adalah karena perintah Tuhan. Nanti buka Alkitab masing-masing di rumah, gak usah di sini. Klik Ishak disunat. Klik saja kata Ishak, nanti sudah akan ketemu. Ishak itu disunat karena perintah Tuhan. Ya, jadi saya membayangkan begini, saudaraku. Ishak itu begitu segan, begitu hormat kepada Tuhannya. Dia dengar kisah dari papanya. Bapaknya juga cerita. Makanya kalau sudah membaca dalam Ibrani pasal 11, saudara akan lihat tiga tokoh ini, tiga generasi ini, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kaya raya mereka, betul? Tinggal di mana mereka? Rumah gedongan? Ya. Mereka bertiga tinggal di kemah. Loh, kok bisa tinggal di kemah? Orang kaya? Apa mereka nggak bisa bangun rumah dari kayu yang bagus, yang kokoh? Bisa. Tapi Ibrani pasal 11 berkata begini, Abraham, Ishak, dan Yakub ini menunggu janji Tuhan, bahwa Tuhan akan membangun sebuah kota. Nah, kita tahu sekarang namanya Yerusalem baru. Itu kota yang turun dari sorga. Tapi Bapak Ibu perhatikan, Abraham sampai mati belum lihat kota itu. Ishak sampai mati belum lihat kota itu. Yakub sampai mati, dia belum lihat janji Tuhan itu, karena janji Tuhan itu akan digenapi setelah generasi kita. Ya, nggak ada potongan pendeta. Ya, tapi tiba-tiba jadi pendeta. Nah, di situ saya bisa lupa. Tapi Tuhan itu bisa mengenali kita secara akurat. Sekarang apa yang menjadi problem saudara? Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Sudah yakinlah bahwa Tuhan kita ini kerjanya akurat. Katakan amin. Dia bisa mengenali kita secara detail. Amin. Detail dia bisa tahu tentang kita. Haleluya. Sekarang kita lihat yang kedua. Mengapa Ishak takut dan hormat kepada Tuhan? Bagian yang kedua. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Karena Tuhan adalah pribadi yang setia dengan perjanjiannya. Nah, ini yang menarik sekali. Ya, makanya Alkitabnya orang Kristen itu disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Zaman dulu keren. Ya, bukan perjanjian tapi wasiat. Tahu wasiat? Kalau orang mau mati, bikin surat wasiat. Gimana kekuatan wasiat itu? Kuat banget, saudaraku. Nah, Tuhan itu bekerja dengan kita itu sesuai dengan perjanjiannya. Ya. Artinya begini, Tuhan itu adalah pribadi yang kalau mau kerja dengan kita, yang kalau mau tolong kita, yang kalau mau berkati kita, dia selalu buat perjanjian dengan kita. Dengan orang-orang yang tidak mau bikin komitmen, tak bikin perjanjian dengan kita, dengan dia, Tuhan tidak akan pernah mau bikin apapun. Tapi Tuhan suka dengan apa yang disebut dengan perjanjian ini. Nah, perjanjian itu selalu terjadi dari dua belah pihak. Makanya ada namanya perjanjian sewa menyewa. Perjanjian jual beli. Berapa orang? 2 orang. Ada pihak pertama, ada pihak kedua. Ini yang Tuhan suka. Makanya saya juga baru ngeh juga kenapa kita di small group selalu ditanya, apa berkat Anda hari ini? Yang kedua, apa komitmen Anda? Ini apa janjimu dengan Tuhan? Nah, karena apa? Karena Tuhan itu suka bikin janji dan Tuhan itu suka untuk menepati janjinya. Katakan amin. Amin. Tuhan itu suka berjanji dan suka menepati. Ya. Alkitab berkata, sekalipun kita
kamu tidak setia. Firman Tuhan berkata, dia Tuhan tetap setia. Karena setia itu adalah pribadinya Tuhan. Jadi Tuhan itu punya karakteristik setia. Amin. Ini karakter. Jadi ini karakter yang tidak bisa dibuang dari Tuhan. Jadi sekali Tuhan setia, ketemu dengan Anda nggak setia, dia tetap setia. Ya, kadang-kadang kita ikut Tuhan nggak setia kan? Tapi dia berkata, aku tetap setia. Makanya kata Immanuel, Tuhan beserta kita, itu dia menyertai kita di dalam segala keadaan. Kenapa? Dia setia. Nah, dan Ishak itu begitu mengenal Tuhan dan kesetiaannya akan perjanjiannya. Perjanjian Tuhan bagi Ishak itu sangat mengagumkan. Ya, saya membayangkan karena ada budaya di Israel bahwa papa itu akan cerita kepada anak-anaknya. Nah, dulu kamu itu kami tunggu sekian puluh tahun. Kami sudah putus asa. Ini saya bayangkan ya. Abraham cerita sama anaknya. Dia ceritakan semuanya. Oh gitu ya Pak, apalagi Pak? Kenapa aku dikasih nama Ishak? Gitu ya. Anak itu mulai bertanya, gini nak, satu ketika Tuhan berfirman bahwa aku akan bikin perjanjian bukan dengan orang lain, tapi dengan Ishak yang lahir dari mamamu. Oh gitu ya. Dan Ishak melihat Tuhan itu setia, Tuhan mengenapi ya janjinya. Apalagi kalau kita melihat saudaraku, ketika Tuhan berkata di atas gunung Moria, wah Tuhan minta supaya Ishak dikorbankan. Itu lebih mengagumkan lagi. Ya, tapi saya ingin tunjukkan kepada saudara bagaimana Ishak begitu kagum akan perjanjiannya dengan Tuhan. Ya, waktu Ishak akan lahir, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, aku hanya mau bikin janji dengan Ishak. Aku hanya ingin memberkati siapa? Ishak, yang diberkati Ishak. Ya, perjanjianku berlaku antara aku dengan Ishak. Dan itu yang dilihat oleh Ishak seumur hidupnya. Satu ketika Ishak menikah, dan ketika menikah ternyata istrinya mandul. Ya, jadi ternyata hidupnya Ishak yang kita kenal dia begitu segan, hormat dan takut sama Tuhan itu juga nggak mulus. Jadi di sini membuat saya mengerti bahwa kenapa orang Kristen diizinkan Tuhan untuk menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Rupanya ini, kita harus bergumul dengan Tuhan. Katakan amin. Bilang sama-sama, saya harus bergumul dengan Tuhan. Jadi kalau kita nggak bergumul dengan Tuhan, kita nggak akan tahu Tuhan itu kayak apa. Amin. Jadi waktu kita bergumul itu seperti Tuhan pengen kita kenal dia secara pribadi. Ada orang, iya kata Pak Pendeta. Ya. Tapi beberapa orang yang sudah mengenal Tuhan, lewati proses, lewati pergumulan, dia sekarang cerita, bener ya Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Kalau udah cerita tentang kedahsyatan Tuhan, itu mulutnya nggak bisa ngerem. Bener Pak, Tuhan itu luar biasa. Pokoknya, dia cerita pokoknya. Kenapa dia cerita begitu? Karena dia mengalami. Nah, Ishak segan, hormat, takut sama Tuhan. Harusnya kalau kita pikir, harusnya kalau sudah takut akan Tuhan, mulus semuanya, gitu ya. Ternyata tidak. Alkitab mencatat, mandul istrinya. Lalu apa yang terjadi? Alkitab berkata, lalu berdoalah Ishak untuk istrinya. Dia berdoa. Para pria, kadang-kadang di tengah-tengah keluarga, kita ini menjadi penentu berkat di rumah kita. Katakan amin. Bilang sama-sama, para pria adalah penentu berkat di rumah saya.
Katakan amin. Para wanita bilang sama-sama. Aku dan suamiku, 2, 3, harus sepakat untuk melahirkan janji-janji Tuhan. Amin. Harus dukung. Tapi pria harus sadar bahwa kita ini penentu. Karena itu kita mesti berdoa. Amin. Katakan sama-sama, saya harus berdoa supaya ada mujizat. Amin. Ishak berdoa. Dan ketika Ishak berdoa, ternyata Tuhan kasih anak berapa? 2. Langsung lahir 2. Wih, keren saudaraku ya. Itu berkat kita 2 minggu yang lalu. Tuhan kasih kita berkat berapa? 2 kali lipat. Katakan amin. Kalau engkau berdoa, berkatnya 2 kali lipat. Tapi kalau enggak berdoa, nunggu-nunggu, dapatnya 1/4. Amin. Pilih mana, berdoa atau enggak berdoa? Katakan, saya harus berdoa untuk 2 kali lipat. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Jadi Ishak ini begitu menaruh rasa hormat dan takut akan Tuhan, karena dia lihat Tuhan itu menggenapi. Ya, Tuhan berjanji Abraham akan punya anak, dia lihat dan terjadi Ishak. Ya, terjadi lahir. Ya, dan banyak hal yang kita bisa lihat bagaimana kisah Tuhan bisa tunjukkan itu dalam kehidupan Ishak. Dan Tuhan juga mau tunjukkan kepada saudara, kalau saudara pengen lihat Tuhan itu setia dengan janjinya, makanya berikutnya, kenallah perjanjian Tuhan. Mana perjanjian Tuhan? Ini saudara. Amin. Kalau engkau baca Alkitab, engkau tahu janjinya. Kalau enggak baca Alkitab, engkau hanya meraba-raba. Ya, makanya dulu waktu Tuhan ketemukan kami dengan saudari Mungcu, hati saya cuma pengen satu, pengen Mungcu bisa baca Alkitab. Sekarang teknologi udah canggih, tapi waktu itu kami harus berjuang dengan susah payah. Ibu Gembala harus mengajari bagaimana nulis huruf Braille. Wah, kita tidak pernah tahu huruf Braille kayak apa untuk tunanetra. Ibu Gembala belajar, itu saya masih ingat tahun 2000 berapa itu ya? 2006, 2007 lah ya. 2008 ya? 2008, muncul apa lah, saya lupa. Udah belajar huruf Braille. Bukan 2007 2007 si itu datang, Rama datang. 8 ya? Nah, nanti kita lihat ya, kalau salah kamu bayar saya loh. Ya, kita nggak tahu saudara, bagaimana caranya. Lalu Gembala cari Alkitab Braille, kita kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia ngasih Alkitab. Siap Bu, kami kirim gratis Alkitabnya. 2 dus. Wih, Ibu Gembala, hore, dapat 2 dus. Kita kumpulkan orang buta, lalu kita ajari supaya baca Alkitab. Ya, begitu Alkitabnya datang, kami kaget, saudaraku ya. Karena perjanjian lama dan perjanjian baru itu 2 dus. Saudara bersyukur bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru cuma segini, tapi Alkitab tunanetra itu bukan segini, 2 dus. Aku bayangin kalau muncul ke gereja dengan bawa 2 dus ini. Walah, saya bilang ini kalau gereja kita semua gereja tunanetra, berarti gerejanya sak lapangan, saudara ya. Karena semua masing-masing bawa 2 dus. Ya, mari kita buka Kejadian. Udah cari dulu bagian. Ya. Sampai di mana kita baca? Nah, perjanjian. Jadi saya kepingin muncul bisa mengerti tentang perjanjian Tuhan. Amin. Karena kalau kita ngerti, maka kita akan hidupi. Amin. Kalau kita ngerti, kita akan tanda tangan. Betul tidak? Saudara mau tanda tangan perjanjian? Baca dulu. Kalau perjanjiannya merugikan, jangan tanda tangan. Nah, kenapa banyak orang nggak mau tanda tangan? Karena nggak ngerti isinya. Coba sudah ngerti isinya. Wah, oke, yes Tuhan. Amin. Yes, amin, tanda tangan. Kenapa kita menjadi suka membaca Alkitab? Kenapa kami menjadi suka baca Alkitab? Bukan supaya bisa bikin status di Facebook, tidak. Supaya bisa tanda tangan. Waktu baca, wow, yes, wah gitu ya. Sepakat Tuhan. Nah, ketika Anda sepakat, itu perjanjiannya Anda alami dalam hidup saudara. Katakan amin. Ingat, Tuhan itu setia dengan janjinya. Amin. Jadi waktu saudara berkata, amin Tuhan. Nah, orang yang membuat status, kalau dia mendapatkan firman itu dari penemuannya dengan Tuhan, dia berkata, amin, saya diberkati, puji Tuhan. Lalu Anda bikin status. Saya berkata, status itu seperti orang bernubuat.
Status itu seperti orang bernubuat. Jadilah, jadilah, jadilah. Seperti gitu. Makanya bikin status sambil diperkatakan. Jadilah, jadilah, jadilah. Ya. Dan apapun yang kau katakan di dalam nama Yesus, saya percaya pasti akan terjadi. Katakan amin. Nah, karena apa? Karena kita kenal janjinya. Setelah kita mengenal janjinya, kita hidupi, kita tanda tangan. Ya, kita nggak perlu pakai bolpen. Kita cuma bilang, yes Tuhan, amin Tuhan. Amin. Di Alkitab saya ini banyak coretan. Ya, nih. Ini isinya tentang apa yang saya dapat dari Tuhan. Bukan hanya itu. Nanti setelah saya tulis begini, saya bilang, yes Tuhan, saya hidupi Tuhan. Saya perkatakan dengan iman. Bahkan kadang-kadang saya ganti tulisannya. Tuhan berkati siapa, saya ganti. Misalnya, Kaleb mendapatkan Hebron. Hebron. Wah, saya ganti. Karena saya deal dengan Tuhan. Amin. Sekarang yang terakhir. Mengapa? Ishak takut dan hormat kepada Tuhan. Sama-sama dibaca. 2, 3. Karena Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Dia ini hidup, saudara ya. Alkitab mencatat sebuah peristiwa di mana ketika Abraham harus mempersembahkan Ishak anaknya. Dan ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat jelas dan diingat oleh Ishak seumur hidupnya. Bagaimana enggak diingat? Karena waktu Ishak itu akan dipersembahkan, Ishak itu bukan anak kecil yang enggak tahu apa-apa. Ya, kemarin Bu Magda cerita, waktu anak saya masih umur 1 tahun lebih, tiba-tiba diajak naik pesawat menuju ke Batam, sepanjang perjalanan nangis. Begitu nangis ditanya, kenapa kamu nangis? Aku takut Ma, itu awan. Lalu kita jatuh. Loh, anak sekecil itu kok bisa tahu? Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa anak sekecil itu aja bisa tahu. Apalagi anak segede Ishak waktu dipersembahkan. Waktu Ishak dipersembahkan, diperkirakan ada sebagian orang berkata usianya belasan tahun, 17 tahun, 18 tahun. Ada orang yang berkata usianya adalah 25 tahun. Ya, tapi intinya adalah Ishak sudah bisa pikul kayu. Halo? Intinya begitu. Karena mereka harus naik ke Gunung Moria itu membawa apa? Kayu dan api. Bawa kayu, bisa mikul kayu. Manjat. Sampai ke atas puncak gunung. Di perjalanan itu dia ngomong gini sama papanya. Ishak kenal papanya. Orang yang suka memberikan korban kepada Tuhan. Waktu dia pikul, dia bawa kayu dan bawa api. Dia bilang nih, Pak, kayu sudah ada. Apinya sudah ada. Mana dombanya, Pak? Oh, nanti Tuhan yang akan sediakan. Itu imannya Abraham. Tapi begitu sampai di sana, batu ditata, Ishak yang diikat. Dan Ishak tidak berontak. Karena yang pertama, Ishak kenal Tuhan itu setia dengan perjanjiannya. Makanya ketika diikat, saya percaya Ishak kenal siapa papanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini berkaitan dengan khotbah minggu lalu. Bagaimana seorang pria bisa membawa rumah tangga dia kenal Tuhan. Tergantung hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana Ishak mau diikat oleh Abraham untuk dibunuh? Karena Ishak percaya sama papanya. Ngerti sampai di sini? Saya percaya kata-kata saya ini sederhana, tapi Anda bisa terima dengan baik. Kalau engkau pengen melihat anak-anakmu bisa mengikuti cara hidupmu, jadilah papa yang bisa dipercaya. Amin. Caranya gimana? Bangun hubungan dengan Tuhan. Enggak ada cara lain. Ishak kenal papanya. Dia diikat. Tidak komplain. Tidak marah. Tidak berontak. Papanya angkat. Taruh di atas batu yang sudah ditumpui dengan kayu api. Halo? Coba bayangkan saudara yang diikat dan diangkat di situ. Ishak mengenal siapa papanya.
Apapun yang dibilang sama papanya, dia percaya. Karena papanya adalah orang yang sudah berjalan dengan Tuhan, hidup dengan iman, melihat banyak mujizat. Ishak percaya. Dan momen itu adalah momen yang sangat-sangat berharga bagi Ishak. Ketika Ishak sudah di atas batu, Abraham, dia ambil pisau dan bersiap untuk membunuh Ishak. Ketika Abraham akan membunuh Ishak, bukan cuma Abraham yang dengar, Ishak juga dengar. Saya percaya itu. Apa kata Tuhan? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saya baca ini, hati saya bisa seperti remuk. Saya bisa mengerti bagaimana hatinya Ishak dan juga hatinya Tuhan. Hari itu Ishak ada di atas batu yang akan menjadi korban persembahan, dan dirinya adalah akan jadi korbannya. Karena dia mengenal papanya, dia tahu iman papanya, dia nurut dan diikat. Ketika papanya akan mencabut pisau dan bunuh dia, dia mendengar suara yang begitu penting bagi hidupnya. Dia berkata, jangan bunuh anak itu. Saya yakin ini bukan kalimat yang pertama yang dia dengar dari Tuhan. Tapi saya meyakini bahwa kalimat ini, perkataan Tuhan ini adalah perkataan yang meneguhkan Ishak seumur hidup. Dia akan mengikuti Tuhannya, papanya, Abraham. Amin. Saya berdoa dalam hidup saya juga, saya kepingin seperti Abraham, supaya anak-anak saya bisa mendengar suara Tuhan yang pernah berbicara kepada saya. Dan saya kepingin juga Bapak Ibu Saudara yang Tuhan percayakan untuk ada di pengembalaan saya, engkau juga bisa punya pengalaman pribadi dengar suaranya Tuhan. Amin. Supaya ketika engkau dengar suara Tuhan, engkau bisa cerita bukan cuma sama orang, khususnya buat keluargamu sendiri. Keluargamu bisa tahu, papaku pernah dengar suara Tuhan. Jadi anakmu, istrimu, keluargamu juga akan berkata, aku pengen seperti papaku yang pernah dengar suaranya Tuhan. Amin. Karena ketika anakmu bisa mendengar suara Tuhan, maka anakmu akan menjadi seperti Ishak yang teguh imannya kepada Tuhan. Amin. Dia enggak takut, dia enggak ragu ikut Tuhan, dia hormat kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa Ishak hormat? Ya, saya nemui begini saudara. Ini kalimatnya Tuhan kepada Abraham. Coba lihat. Jangan bunuh anak itu, kata Tuhan ya. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau Abraham takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ternyata papanya Ishak juga segan, hormat dan takut sama Tuhan. Ini yang dibilang, buah itu enggak bakal jatuh jauh dari pohonnya. Kalau engkau takut akan Tuhan, anakmu juga akan takut akan Tuhan. Amin. Itu sebabnya Ishak diberkati seperti Abraham. Abraham diberkati Tuhan, Ishak diberkati dengan 2 kali lipat. Ishak itu lebih kaya dari Abraham. Amin. Yakub lebih kaya daripada Ishak. Saya yakin kalau saudara takut akan Tuhan, anak-anakmu lebih kaya dari saudara. Katakan amin. Amin. Oleh sebab itu kita belajar hari ini. Yuk kita mari kenali Tuhan seperti Tuhan, seperti Ishak mengenali Tuhannya dan menyeganinya. Karena Tuhan itu hidup. Amin. Saya percaya Tuhan itu hidup. Minta Tuhan menyatakan pribadinya.
dalam hidup saudara. Mari kita akan tunduk kepala. Biar malam ini Tuhan, setelah hamba-Mu selesai berbicara, Engkau akan memberikan pengertian kepada setiap kami, supaya kami menaruh hormat dan takut akan Tuhan. Bahwa kami punya Tuhan yang layak untuk dihormati dan disegani. Kami belajar dari kehidupan Ishak. Ishak begitu segan, begitu hormat dan takut akan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita berkata, ku kagum hormat. Biar kami kagum akan Engkau. Hormat, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, amin. Biar kami kagum seperti Abraham dan Ishak kagum kepadamu. Ku kagum hormat, kami kagum, amin. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian dengan percaya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah. Saya undang Ibu Gembala maju ke depan. Dipuji, ku kagum akan Kau Allah. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi bersama-sama kita berkata, Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Malam ini kami hanya ingin mendeklarasikan dalam kehidupan kami bahwa kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah Abraham, Ishak dan Allah Yakub. Dan saat ini yang juga yang kami sembah. Jika Engkau pernah melakukan perkara yang luar biasa kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka kami tahu Tuhan, hari ini pun kami bisa mengalami hal yang sama. Karena kami punya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Dan saat ini kami berkata, Tuhan, kami mau belajar hidup sama seperti Ishak. Segan kepada Tuhan, punya rasa hormat dan takut akan Tuhan. Sehingga ketiga hal ini kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, maka kami akan melihat
Berkat-Mu itu akan mengalir dalam kehidupan kami. Bahkan kami akan melihat banyak hal-hal yang luar biasa yang selama ini belum pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam pikiran kami, yang belum pernah kami ngalaminya. Engkau akan membuat kami mengalaminya bersama dengan Amin, Engkau Tuhan. amin. Dan saat ini kami malam ini ingin mengikat perjanjian dengan Ya, Engkau Tuhan. Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang menaruh hormat kepadamu, takut akan Engkau, dengan cara kami mau berdoa dan membaca firman Tuhan. Amin. Persekutuan ini adalah akan menjadi pribadi kami, karakter kami. Kami berdoa, kami membaca firman Tuhan bukan karena rutinitas, tapi kami tahu kami akan melakukannya itu karena kami hormat dan takut akan Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Bawa setiap kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya. Ajak